Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafijah Salsabila dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD, mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Oke, baiklah, judul PPT yang saya buat ialah motivasi dan dorongan Islam untuk mempelajari, memahami, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman, ketika tegak. Wa qu'udan, ketika duduk. Wa ala junubihim, ketika berbaring. Setelah dia berzikir, berpikir keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Puncak dari pertemuan intelektual dengan spiritual keluar dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Ditutup dengan faqina azabannar. Puncak dari ilmu adalah takut kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, siapa itu orang berilmu? Apakah S1, S2, S3, postdoktoral? Siapakah itu orang berilmu? Orang berilmu adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah. Puncak dari ilmu adalah akhlak. Maka kalau ada orang berilmu tapi tidak takut kepada Allah, dia akan menjadi musibah lebih hebat daripada tsunami. Tsunami yang meluluh lantakkan ujung Sumatera. Na'udzubillah. Oleh sebab itu puncak segalanya adalah akhlak. Mengenal apa itu motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, dan juga keadaan yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Peran agama dalam kebudayaan. Kuat atau lemahnya peranan suatu agama dalam kebudayaan umat manusia sangat bergantung pada esensi dari ajaran agama itu. Sangat menghargai akal pikiran manusia, mengarah pada pencapaian ilmu dan peradaban yang luhur, maka ia akan memiliki peranan yang menentukan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan sebaliknya, maka peranan yang akan melemah di kalangan umat manusia. Dari riwayat Muslim, Nabi bersabda, wajib dipelajari. Dengan adanya ilmu kita bisa meningkatkan derajat, melakukan hal yang baik, dan mendapatkan ganjaran besar. Sangat luas. Perlu diingat, ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam tidak hanya menyangkut persoalan duniawi saja, tetapi terkait juga dengan permasalahan ukhrawi atau akhirat. Menyebarkan ilmu pengetahuan. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain berarti ia telah menyebarkan petunjuk Allah SWT yang merupakan sebab utama terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan dalam alam semesta. Dan orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan ini ada keutamaannya loh. Apa aja keutamaannya? Yang pertama, orang yang menyebarkan ilmu
mendapatkan amalan jariah yang pahalanya tidak terputus selama ilmunya masih dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu agama senantiasa didoakan malaikat dan penduduk langit atau hadis Rasulullah. Yang ketiga, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dapat memperluas pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi manusia dalam menyikapi dan tindakan, karena kekayaan informasi dan tindakan akan membuat seseorang cenderung kepada objektivitas, kebenaran, dan fakta yang ada. Mengapa kita harus menguasai iptek? Yang pertama, karena negara-negara barat sudah banyak menguasai ilmu pengetahuan yang berasal dari dunia Islam. Hal ini menjadikan negara barat bisa dengan leluasa menjatuhkan kekuatan yang dimiliki oleh umat muslim. Dan yang kedua, negara-negara barat juga berupaya untuk mencegah negara Islam dalam mengembangkan ipteknya agar tidak bisa melawan kekuatan negara-negara barat. Ilmu pengetahuan pada masa modern. Di zaman modern saat ini, zaman yang disebut dengan ilmu pengetahuan ditandai dengan kemajuan-kemajuan di bidang sains dan teknologi. Kita membutuhkan ilmu karena pada dasarnya manusia memiliki suatu anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu Anda ketahui teman-teman, di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatannya sehari-hari. Berbagai sektor pun sudah memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatannya. Tetapi tidak semua sains dan teknologi yang diciptakan para ilmuwan itu baik untuk kita. Sesungguhnya Allah melarang kita membuat pengerusakan di bumi seperti dalam firman-Nya terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi. Yang kedua, dapat meningkatkan produksi, memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia menambah ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, memudahkan interaksi sosial dalam bermasyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai dampak negatif. Seperti apa dampak negatifnya? Yang pertama, penyebaran berita bohong semakin mudah. Individu bersikap antisosial. Yang kedua, semakin berkurangnya budaya tradisional dan maraknya tindak kejahatan di bidang teknologi. Dan yang terakhir, menghancurkan nilai-nilai akhlak, etika, dan moral serta iman yang selama ini mengental pada umat di negeri yang mayoritas penduduk muslim. Pentingnya ilmu menurut Islam. Ada dua keinginannya yang tidak pernah terpuaskan, yaitu keinginan untuk mencari ilmu dan mencari harta. M. Quraisy Shihab 1996-447. Uraian di atas adalah ucapan Rasulullah yang menjadi pendorong manusia untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan dengan memanfaatkan anugerah Allah kepada manusia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari PPT ini ialah agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Agama ini mendorong umatnya untuk terus menuntut ilmu, meraih sains, mengguna akal pikiran. Di masa yang akan datang, kejayaan di masa lampau ini insya Allah akan berulang. Kalau pemeluk agama Islam menyadari makna firman Allah yang menjelaskan bahwa umat Muhammad adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mempelajari dan mengamalkan agama secara menyeluruh. Apa yang Anda tahu tidaklah penting, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting. Winston Churchill. Oke teman-teman, sekian dari PPT saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.